Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan proposal usaha, yaitu usaha membuat makanan khas daerah Jawa Barat, cimol mozzarella. Saya akan menjelaskan proposal ini di halaman pertama dan kedua. Di halaman pertama terdapat judul proposal, yang kedua ada logo sekolah dan nama-nama anggota kelompok. Kelompok 7 ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya, Putri Wulandari. Yang kedua ada Safira Damayanti. Yang ketiga ada Syarifah Arin Zulfa. Yang keempat ada Syifa Fauziah. Yang kelima ada Ciko Sandra. Selanjutnya di halaman kedua ada daftar isi. Daftar isi ini terdapat bab-bab yang akan diuraikan di dalam proposal. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ini terdapat kata pengantar, latar belakang, dan tujuan kegiatan. Di bab kedua yaitu metode pelaksanaan. Di dalam metode pelaksanaan ini terdapat yang pertama ada produk. Dalam produk itu akan dijelaskan produk apa yang akan kita buat. Yang selanjutnya ada bahan baku. Di dalam bahan baku akan disebutkan bahan-bahan apa untuk membuat produk. Yang ketiga ada proses produksi. Akan dijelaskan di sana bagaimana cara membuat produk. Yang keempat ada pemasaran. Yang kelima ada tempat produksi. Yang keenam ada strategi pemasaran. Yang keenam ada analisis SWOT. Analisis SWOT itu adalah pengaruh-pengaruh terhadap usaha, yaitu ada kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Yang bab ketiga yaitu rencana biaya. Di dalam rencana biaya ada rencana biaya usaha. Di dalam rencana biaya usaha akan dijelaskan rencana biaya bahan baku dan bahan bantuan. Di sana akan dijelaskan apa saja bahan-bahan diperlukan, berapa jumlahnya, dan harganya. Selanjutnya di bab keempat ada organisasi pelaksana. Di bab kelima ada penutup. Selanjutnya saya Syarifah Ariza dari kelompok 7 yang akan membacakan halaman 3 dan 4 tentang bab 1 pendahuluan yang berisi tentang kata pengantar, latar belakang, dan tujuan kegiatan. Yang pertama saya akan menjelaskan kata pengantar terlebih dahulu, yang berisi puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Terucap pula syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan ini dengan baik. Dalam laporan ini kami akan membahas mengenai membuat cimol mozzarella, namun yang saya akan bahas hanya terbatas pada bidang-bidang yang sudah disebutkan di atas. Kami menyadari bahwa penyusunan proposal ini masih jauh dari sempurna, namun kami berharap proposal ini dapat bermanfaat untuk kami dan orang lain. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun dari Bapak dan Ibu Guru sangat saya harapkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selanjutnya saya akan membacakan isi dari latar belakang. Dalam dunia PKWU banyak sekali kegiatan yang berkaitan dengan usaha. Salah satunya kegiatan membuat makanan cimol yang berasal dari bahan aci dan berasal dari daerah Jawa Barat adalah kegiatan yang tidak lepas dari PKWU. Dalam pembelajaran PKWU perlu bahkan wajib mengetahui tentang usaha-usaha seperti yang akan kami jelaskan, yaitu membuat makanan khas daerah yang dimodifikasi. Kegiatan tersebut bukan hanya membutuhkan pengertian, tetapi juga proses yang baik dan benar dalam membuat makanan khas daerah yang dimodifikasi. Salah satunya yang akan kami buat adalah makanan dari Jawa Barat, yaitu cimol. Dalam melakukan kegiatan tersebut, dengan membaca proposal ini tentang pembuatan makanan khas daerah yang dimodifikasi, yaitu cimol mozzarella, diharapkan dapat memahami pengertian, proses, dan apa saja alat bahan dalam pembuatan cimol mozzarella. Selanjutnya saya akan membahas isi dari tujuan kegiatan. Tujuan dari kegiatan pembuatan makanan khas daerah yang dimodifikasi ini ada 3. Yang pertama, untuk mengembangkan kreativitas diri dalam bidang pembuatan makanan.
yang kedua menambah wawasan atau pengetahuan tentang makanan khas daerah, dan yang ketiga sebagai bentuk pembelajaran kami dalam kewirausahaan. 2. Metode pelaksanaan. A. Produk. Produk makanan yang kami hasilkan adalah cimol mozzarella, yaitu makanan yang berbahan utama aci kemudian dibentuk bulat-bulat dan diisi dengan keju mozzarella. Cimol mozzarella ini sebenarnya bisa diproduksi sesuai kreativitas. Ada adonan aci yang tidak pedas, adapun adonan yang pedas karena dicampur oleh cabai yang sudah dihaluskan. Makanan ini tidak hanya disukai oleh anak kecil, yang remaja, dan para orang dewasa pun menyukainya. Bahan bakunya yaitu tepung tapioka yang diolah menjadi aci. Berikut bahan-bahannya. 1. Tepung tapioka 500 gram. 2. Bawang putih 3 siung. 3. Tepung terigu 1 sendok makan. Kalau tidak pakai juga tidak apa-apa. 4. Air secukupnya. 5. Penyedap rasa secukupnya. 6. Lada bubuk 1 sendok teh. 7. Minyak untuk menggoreng. Proses produksi. Cimol mozzarella akan diproduksi dengan proses sebagai berikut. 1. Haluskan bawang putih lalu campurkan dengan air sekitar setengah gelas di panci kecil. 2. Lalu dicampurkan tepung tapioka sekitar 1 sendok makan dan direbus menggunakan api kecil bersama sampai adonan mengental. Sisa-sisa tepung tapiokanya ditaruh di wadah yang agak besar. Jika adonan yang direbus tadi sudah mengental, lalu adonan dicampur dengan tepung kering. Sebelum diaduk, masukkan penyedap rasa secukupnya, lalu aduk adonan sampai kalis. Potong keju mozzarella berbentuk dadu. Setelah itu, adonan tadi dibentuk bulat-bulat lalu diisi dengan keju mozzarellanya. Lalu siapkan minyak di wajan dan masukkan cimol yang sudah dibentuk. Lalu nyalakan kompor dan goreng menggunakan api kecil. Setelah matang, ditiriskan dan angkat lalu ditaruh di piring saji dan cimol mozzarella siap dihidangkan. D. Pemasaran. Segmen pemasaran penjualan produk kami adalah wilayah yang masih satu kelurahan dengan rumah kami dan juga online shop. Tempat produksinya dilakukan di rumah salah satu dari anggota kelompok kami, yaitu Putri Wulandari. Strategi pemasarannya mempromosikan melalui semua media sosial yang kita punya dan meminta bantuan teman untuk mempromosikannya melalui media sosial. SWOT ini adalah untuk menjalankan usaha baru, kita harus menganalisis beberapa hal yang mempengaruhi usaha baru tersebut, yakni aspek kekuatan, strength, aspek kelemahan, weakness, aspek kesempatan, opportunity, dan aspek ancaman, threat. Dengan melakukan analisis dalam berbagai aspek tersebut, diharapkan usaha baru yang kita jalankan berjalan dengan sukses dan lancar. Adapun beberapa hal dalam berbagai aspek tersebut adalah aspek kekuatan. Yang pertama, aspek kekuatan. Aci adalah makanan yang tidak asing bagi banyak orang dan disukai oleh banyak orang. Yang kedua adalah cimol yang berisi keju mozzarella masih sedikit yang menjualnya. Yang ketiga, tepung aci yang dicampur dengan cabai yang dihaluskan masih sangat jarang yang menjualnya.
Selanjutnya aspek kelemahan, weakness. Yang pertama, pada masa pandemi ini semua orang berada di rumah. Bila kita mempromosikan makanan ini, banyak penjual yang akan mengikuti ide penjualan tersebut. Yang kedua, ada beberapa konsumen yang tidak tahu cara menggorengnya, sehingga keju mozzarella tidak matang dengan sempurna. Selanjutnya, aspek kesempatan. Yang pertama, bahan baku yang mudah didapat dan dengan harga yang murah. Yang kedua, cara pembuatnya pun sangat mudah. Yang ketiga dan penjualannya sangat mudah. Penjualannya sangat mudah dengan menggunakan sosial media. Aspek selanjutnya ada ancaman atau threat. Yang pertama, harus menjaga kehigienisan makanan. Yang kedua, harus mengetahui kapan makanan tersebut masih layak konsumsi. Yang ketiga, menjamin rasa yang enak dan menjamin peri rasa yang tercampur rata. Yang kedua ada rencana biaya. Rencana biaya kita sudah menetapkannya, yakni rencana biaya usaha, yaitu biaya operasi. Biaya operasi ini terdiri menjadi dua. Yang pertama biaya bahan baku dan biaya bahan bantuan. Yang pertama biaya bahan baku. Yang pertama untuk tepung tapioka, volumenya 1, satuannya kilogram, harga persatuannya 10.000, jumlah 10.000. Yang kedua garam, volumenya 1, satuannya pieces, harga persatuannya 3.000, jumlahnya 3.000. Yang ketiga bubuk kaldu, volumenya 1, satuannya pieces, harganya 1.000 dan jumlahnya 1.000. Yang keempat adalah lada bubuk, volumenya 1, satuannya 1 pieces, harga persatuannya 1.000 dan jumlahnya 1.000. Total yakni Rp15.000. Selanjutnya yang kedua bahan bantuan. Nomor yang pertama ada wadah, volumenya 2, satuannya buah, harga persatuannya Rp15.000, jumlah Rp30.000. Yang kedua sendok, volumenya 1, satuannya buah, harga persatuannya 1.000 dan jumlah 1.000. Dan yang ketiga spatula, volumenya 1, satuannya buah, harga persatuannya 1.000 dan jumlah 10.000. Total yakni Rp41.000. Keempat, organisasi pelaksana. A. Personal. Personal pelaksana kegiatan usaha tersusun sebagai berikut. Yang pertama Putri Landari, kedua Syafira Damayanti, 3 Syarifah Ariza Zulfa, 4 Syifa Fauzia, dan kelima Ciko Sandra. Pendidikannya pelajar, deskripsi tugasnya pengelola. Demikian proposal usaha yang kami buat. Adapun tujuan proposal ini yaitu untuk memperkenalkan lebih detail tentang produk kami dan menambah wawasan tentang makanan khas Jawa Barat, yaitu cimol. Isi dari proposal ini yaitu terdiri dari perkenalan produk, cara pembuatan produk, rincian biaya yang dibutuhkan dalam produksi, analisis SWOT produk, hingga susunan organisasi pengelola. Semoga apa yang ditulis dalam proposal ini dapat dimengerti. Dengan demikian, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.